Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing yaitu mengenai tentang transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Nah, baik, buat ibu bapak semua yang menyimak video hari ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu pokok pembahasannya yaitu mengenai tentang pendahuluan apa sih tadi transformasi pendidikan, yang kedua cita-cita Merdeka Belajar, dan peran evaluasi sistem pendidikan. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal profil pendidikan di part pertama. Yang ketiga, transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Nah, baik ibu bapak semua, program ataupun kegiatan yang belum berdampak pada peningkatan mutu disebabkan perencanaan yang belum berbasis data ataupun sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, misalnya kalau kita melihat pada kondisi saat ini, yaitu hasil belajar di bawah rata-rata dan kesinambungan antara kelompok dan wilayah ini masih ada kesenjangan. Nah, kondisi yang diharapkan pada adanya transformasi yaitu peningkatan hasil belajar baik kompetensi kognitif maupun kompetensi non-kognitif. Nah, ini kalau kita melihat dari analisis kondisi kinerja pada saat ini, yaitu data dan laporan tidak valid. Yang kedua, identifikasi masalah, analisis tidak sampai ke akar masalahnya. Yang kedua, perencanaannya tidak berdampak pada peningkatan mutu. Selanjutnya, program kegiatan pengadaan. Kegiatan dan pengadaan tidak berdampak pada peningkatan mutu. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi, dampaknya tidak dievaluasi. Nah, ini adalah salah satu nih dampak dari program yang belum berdampak karena disebabkan perencanaan yang belum berbasis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, baik ibu bapak semua, sesuai dengan visi pendidikan 2035, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk hidup menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia, dan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, ini visi pendidikan pada sampai tahun 2035. Nah, SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai ini tertulis ataupun tersurat dalam 5 dimensi. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam berkebinekaan global. Nah, baik ibu bapak semua, elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat yang maju antara lain yaitu tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang. Jadi elemen penting dari pendidikan ini menciptakan masyarakat maju. Nah, tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan. Jadi kata kuncinya tadi menciptakan masyarakat maju, tingginya partisipasi siswa, dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan. Nah, yang pertama itu kata kuncinya adalah tingginya angka partisipasi siswa. Nah, ini dibutuhkannya kesadaran ataupun persepsi. Yang kedua, akses dalam mengikuti menjalani pembelajaran. Yang kedua, keterjangkauan. Yang kelima adalah tekanan eksternal. Yang keempat adalah tekanan eksternal. Yang kedua, kata kuncinya yaitu hasil belajar yang berkualitas. Nah, ini dibutuhkan kurikulum dan program, pola pikir dan agen siswa, infrastruktur, pedagogik, penilaian, dan ekosistem. Nah, pada kata kunci yang ketiga yaitu distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, ini dibutuhkan geografis, budaya ataupun sosial ekonomi, infrastruktur, pemerintah, dan pemberdayaan. Nah,
sesuai dengan visi dari pendidikan pada tahun 2035. Nah, itu adalah menjadikan masyarakat Indonesia ataupun SDM yang pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global, yang berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini sesuai dengan belajar sepanjang hayat ada 3, formal, informal, dan non-formal. Nah, ada prasekolah, dasar, dan vokasi ataupun menengah, selanjutnya perguruan tinggi. Nah, setelah ini komponen sudah siap, maka akan jadilah masyarakat maju yang berkompeten dan sejahtera. Nah, cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendidikan berkualitas ini memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar hingga kompeten dan berkarakter. Nah, fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakternya. Selanjutnya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan, sulit mendapat akses pendidikan, dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, ini dibutuhkannya intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok yang termarginalkan. Misalnya contoh anak gelandangan, terus duafa, dan yang lain-lain. Ini perlunya dorongan dari pemerintah untuk memberikan akses pendidikan. Nah, ini termaktub dalam cita-cita Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya cita-cita Merdeka Belajar dan evaluasi sistem pendidikan. Nah, pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Nah, ini termaktub dalam Merdeka Belajar. Nah, sesuai dengan tujuannya, yaitu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi misi Merdeka Belajar ini tidak bisa berdiri sendiri dari pemerintah pusat, membutuhkan dukungan sampai elemen-elemen paling dasar. Nah, yang pertama elemen keluarga, elemen guru, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, dan masyarakat ataupun organisasi penggerak, perusahaan dan teknologi dan edukasi. Nah, selanjutnya yaitu dalam Merdeka Belajar ini akan mewujudkan sekolahkan anak Indonesia. Nah, ini karena melihat angka partisipasi yang tinggi 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi targetnya adalah 95% pada pendidikan dasar, 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya dorongan pembelajaran siswa. Nah, hasil belajar yang berkualitas. Nah, ini memiliki dan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian yang berkualitas tinggi, dan lebih dari 90% tingkat penempatan kerja. Dan selanjutnya tidak ada anak yang tertinggal. Nah, ini dibutuhkan distribusi yang merata, baik letak geografis ataupun status sosial ekonomi. Nah, ini kegiatan ini semua dapat dicapai melalui perbaikan pada yang pertama infrastruktur dan teknologi. Nah, ini dibutuhkan adanya platform pendidikan baik nasional, secara nasional dengan teknologi. Selanjutnya infrastruktur sekolah, infrastruktur kelas di masa depan. Selanjutnya kebijakan dan prosedur dan pendanaan. Nah, kontribusi eksternal ini pemerintah dan swasta saling bekerja sama. Selanjutnya mekanisme akreditasi, pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel. Selanjutnya otonomi satuan pendidikan. Nah, dari semua visi Merdeka Belajar juga dibutuhkan dukungan dari kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Nah, yang pertama yaitu kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Nah, dibutuhkan meningkatnya kolaborasi dan pembinaan baik lokal dan global antara guru, satuan pendidikan, dan industri. Dan selanjutnya kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Nah, ini kurikulum dan asesmen menjadi bagian penting dari Merdeka Belajar.
ini selanjutnya pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel dapat dicapai melalui perencanaan data. Nah, ini salah satu perencanaan berbasis data yang memanfaatkan profil pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Jadi untuk alurnya yaitu membuat instrumen evaluasi layanan, selanjutnya dilihat dari profil pendidikan, dilanjutkan evaluasi eksternal baik dari satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah, evaluasi internal dan eksternal, ya tadi internal, yang eksternal evaluasi kinerja sekolah dan Pemda. Selanjutnya rencana peningkatan mutu pendidikan, selanjutnya pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Maka lahirlah yaitu profil pendidikan. Nah, ini evaluasi sistem pendidikan bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan mutu pendidikan. Nah, ini yang sebelumnya pernah kita bahas ya, dari sistem Permen tahun nomor 57 tahun 2011. Nah, untuk selanjutnya, evaluasi sistem pendidikan menghasilkan laporan yang komprehensif berupa profil pendidikan yang menjadikan rujukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan anggaran dan kebijakan program. Nah, profil pendidikan ini menjadikan sumber utama untuk menentukan kebijakan, program, dan kegiatan pusat. Nah, ini dilihat pertama dari profil pendidikan, analisis kebijakan program dari pemerintah pusat, akhirnya kebijakan program pusat. Nah, selanjutnya UPT PAUD Dasmen melakukan advokasi ataupun konsultasi dan pendampingan kepada Pemda agar hasil analisis profil pendidikan ditindaklanjuti. Nah, ini salah satu alurnya ya yang ada di sebelah kanan saya. Nah, baik untuk materi yang terakhir yaitu mengenai transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini bertujuan untuk mentransformasi layanan pendidikan yang berdampak terhadap kualitas belajar dan pemerataannya. Nah, pada kondisi sebelumnya kita lihat belajar ini sebagai kewajiban dan tugas. Sedangkan pada transformasi pendidikan ataupun konsep Merdeka Belajar, belajar ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selanjutnya pada kondisi sebelumnya, guru bertugas sebagai penyampaian informasi dan pengetahuan. Pada Merdeka Belajar, yaitu guru menjadi fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar. Pada kondisi sebelumnya, pendekatan homogen, satu ukuran untuk semua. Sekarang pendekatan berpusat pada siswa dan berbasis kebutuhan individu. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran belum optimal memanfaatkan teknologi. Nah, pada Merdeka Belajar, pembelajaran harus memanfaatkan teknologi. Nah, pada kondisi sebelumnya, yaitu pemangku kepentingan bekerja sistem sendiri-sendiri. Sedangkan sekarang pada Merdeka Belajar kerjasama antara pemangku kepentingan. Pada selanjutnya, pada kondisi sebelumnya, program dan ekosistem didorong oleh pemerintah. Nah, sekarang pemangku kepentingan sebagai agen of change, yaitu agen perubahan. Nah, ini merupakan transformasi dari layanan pendidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Nah, baik Ibu Bapak semua, selanjutnya intervensi kebijakan transformasi untuk meningkatkan dan pemerataan mutu perlu dilakukan dengan berbagai tingkatan. Yang pertama, fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan. Nah, pada tahap ini mentransformasikan sekolah-sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran melalui transformasi praktik, mengajar di kelas, pendekatan alternatif yang mendorong perubahan praktik konvensional pada saat ini. Yang kedua, intervensi pada tingkat daerah, yaitu menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan jumlah
dan kualitas serta berkelanjutan untuk program transformasi sekolah. Yang ketiga, fokus intervensi pada tingkat nasional. Nah, menyediakan sumber daya pendukung, sistem jaminan mutu, serta memastikan keberlangsungan program transformasi sekolah di level nasional. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan boleh ditaruh di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.